Persoalan kedudukan Ahlul Kitab dalam teologi Islam merupakan salah satu tema paling menarik dan kompleks. Dalam kajian ilmu kalam, posisi mereka berada dalam wilayah dialektika antara pengakuan terhadap elemen kebenaran dalam tradisi mereka dan kritik terhadap penyimpangan akidah. Melalui penelusuran mendalam terhadap khazanah teologi Islam klasik dan modern, kita dapat memahami spektrum pandangan ulama mengenai status teologis Ahlul Kitab. Dalam kitab Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah, halaman 156, dijelaskan bahwa iman dalam perspektif Ahlus Sunnah mencakup pembenaran hati, pengucapan lisan, dan pengamalan anggota badan. Sementara kufur didefinisikan sebagai penolakan terhadap kebenaran setelah sampai kepadanya. Konsep ini menjadi dasar penting untuk memahami kedudukan Ahlul Kitab. Dalam Al-Milal wa Nihal karya Asy Syahrastani, Jilid 1, halaman 245, diuraikan perbedaan mendasar antara kufur inkar dan kufur juhud. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang dipahami menunjukkan kemungkinan keselamatan bagi Ahlul Kitab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Allah berfirman bahwa orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani, dan Syabin yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh akan mendapat pahala. Tafsir Jami' al-Bayan karya At-Tabari, Jilid 1, halaman 378, menafsirkan bahwa keimanan yang dimaksud adalah keimanan kepada Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Di sisi lain, terdapat ayat-ayat yang dengan tegas menyatakan kekufuran sebagian Ahlul Kitab. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, disebutkan bahwa orang-orang kafir dari Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik akan kekal dalam neraka. Tafsir Mafatih Al-Gaib karya Ar-Razi, Jilid 32, halaman 158, menjelaskan bahwa kekufuran ini disebabkan penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad setelah mengetahui kebenarannya. Dalam kitab Al-Farqubain Al-Fira karya Abdul Kahir Al-Baghdadi, halaman 234, dijelaskan perbedaan pendapat tajam di kalangan teolog muslim mengenai status Ahlul Kitab. Kelompok Khawarij dan sebagian Mu'tazilah memandang mereka sebagai kafir mutlak, sementara sebagian teolog Asy'ariyah membedakan antara kufur yang mengeluarkan dari Islam dan kufur yang tidak. Dalam Al-Muqni karya Qadhi Abdul Jabbar, Jilid 12, halaman 456, diuraikan argumentasi masing-masing pihak. Kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar, Jilid 1, halaman 167, memperkenalkan pembedaan penting antara kufur ni'mah dan kufur millah. Kufur ni'mah berarti pengingkaran terhadap nikmat Allah, sementara kufur millah berarti keluar dari agama Islam. Sebagian ulama memandang Ahlul Kitab termasuk dalam kategori pertama selama mereka masih berpegang pada ajaran pokok kitab suci mereka. Dalam Ighatsat Al-Afan karya Ibnu Qayyim, Jilid 2, halaman 278, konsep ini dikembangkan lebih lanjut. Persoalan akhirat Ahlul Kitab menjadi tema perdebatan yang cukup serius di kalangan teolog muslim. Dalam kitab Edur Al-Mansur karya As-Suyuti, Jilid 2, halaman 89, dikutip berbagai pendapat sahabat dan tabi'in mengenai makna ayat-ayat yang berbicara tentang keselamatan mereka. Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abdu dan Rashid Rida, Jilid 6, halaman 234, menawarkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis. Mereka membedakan antara Ahlul Kitab yang memelintir ajaran asli Nabi mereka dan yang tetap berpegang pada ajaran yang belum terdistorsi. Dalam tafsir Fi Zilal Al-Quran karya Said Qutb, Jilid 3, halaman 167, ditekankan pentingnya mempertimbangkan konteks pewahyuan setiap ayat. Berdasarkan kajian terhadap berbagai kitab teologi, dapat disimpulkan beberapa kriteria yang membedakan pandangan ulama mengenai status Ahlul Kitab. Dalam kitab Al-Iktisyaf fi Al-I'tiqad karya Al-Ghazali, halaman 189, disebutkan bahwa tingkat pengetahuan tentang Islam, kejujuran dalam mencari kebenaran, dan kondisi sosial historis menjadi faktor penentu. Pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan Ahlul Kitab memiliki implikasi penting bagi kehidupan sosial muslim kontemporer dalam kitab Al-Jamili. Sementara dalam kitab Ahkam Al-Atsizimah karya Ibnu Qayyim, Jilid 1, halaman 156, diuraikan konsekuensi hukum dari berbagai pandangan teologis tersebut. Kedudukan Ahlul Kitab dalam teologi Islam memang berada dalam wilayah dialektis antara pengakuan dan kritik. Pemahaman yang seimbang memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan analisis tekstual dengan pertimbangan kontekstual. Yang paling penting adalah menjaga etika diskusi dan menghindari generalisasi dalam menilai individu dari komunitas Ahlul Kitab.